Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk melihat energi kamu saat ini seperti apa ya, beserta pesan, saran, nasihat ataupun pencerahan buat kamu ya. Dan readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini gitu. Dan ingat, juga nggak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel ya. Banyak video yang bisa kamu tonton ya, dan itu semua timeless. Kalau memang itu energi kamu atau pesannya ditujukan untuk kamu, maka akan resonate untuk kamu ya. Kita lihat di sini seperti apa energi kamu saat ini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo single. Virgo single. Kita punya true love di sini. Oke, sekilas aku ngerasa di sini dengan adanya true love ini, mungkin kamu lagi memikirkan sesuatu berkaitan tentang jodoh kamu ya, atau berkaitan tentang cinta sejati kamu. Karena ini untuk single, jadi kamu belum bertemu mungkin dengan pasangan, kayak belum menikah ya. Kemudian kita lihat energi kamu saat ini. Cinta sejati ini tentang cinta tanpa syarat ya. Jadi harus dimulai dari diri kamu sendiri terlebih dahulu. Kamu harus terpenuhi dulu di sini ya. Kamu harus ngerasa ada soulmate, berteman dengan diri kamu, menemukan soulmate dalam diri kamu ya, atau kayak menerima diri kamu ada apa adanya. Kemudian di sini aku juga ngerasa ya, pokoknya menemukan diri gitu ya. Kayak diibaratkan tuh, diistilahkan tuh kayak semacam penemuan jati diri gitu loh. Soulmate di sini. Wheel of Fortune. Ya kan, kamu tuh kayak lagi mikir gitu ya. Kamu kayak lagi mikir untuk tentang masa depan ya, tentang masa depan berkaitan dengan relationship kamu, hubungan kamu ini. Kayak kamu tuh ragu di sini ya, apakah kamu akan menemukan orang yang lebih baik, apakah kamu akan menemukan jodoh kamu gitu. Karena situasi kamu saat ini tuh kayak seperti roller coaster di sini ya. Sempet kemarin relationship kamu ini bikin kamu bener-bener jatuh di sini, bener-bener terpuruk. Kamu kayak ngerasa dikhianati ya, kamu kayak ngerasa disakiti. Bahkan orang-orang terdekat kamu tuh, dengan adanya kamu yang hubungan kamu berakhir dengan seseorang ini, kayak mereka tuh kayak, menurut kamu ya, itu tuh kayak banyak yang ngomongin gitu loh di belakang kamu tuh, kayak banyak ngomongin gitu. Dan ini bikin kamu tuh justru semakin stres gitu ya, seperti itu. Padahal mungkin kamu nggak terlalu banyak bicara ya sama mereka, nggak terlalu mungkin kayak ngomongin ya tentang relationship kamu, kenapa kamu sampai bisa berpisah atau bercerai gitu ya dengan pasangan kamu. Tapi seolah-olah mereka itu ngomongin kamu dan seolah-olah tuh kayak ngerti semua gitu loh ya. Biasanya orang kalau dalam mental yang down gitu ya, depresi, stres, itu nggak bisa ya dengar omong-omongan orang yang ngomongin dia, itu nggak bisa gitu dah. Kamu tuh, situasi kamu tuh seperti itu gitu di sini. Tapi di sini kamu berusaha ya untuk belajar, untuk mulai untuk berkomitmen terhadap tujuan kamu selanjutnya gitu. Karena aku rasa dengan adanya Knight of Pentacles ini, kamu tuh udah bisa menatap masa depan di sini ya. Kamu tahu, kamu komit dengan apa yang kamu inginkan di sini. Contoh nih, di sini ada Wheel of Fortune ya.
walaupun kondisi kamu saat ini masih terpuruk ya, katakanlah kayak gitu ya, kamu masih ada situasi yang kayak roda kamu tuh kayak masih di bawah gitu loh ya, dan kamu tuh dalam perjuangan ya, dan mood kamu tuh kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak gitu ya, kadang-kadang masih kesel, kadang-kadang marah, tapi kadang-kadang enggak gitu loh, karena di sini juga ada Page of Swords gitu, kamu tuh kayak masih belum bisa beradaptasi ya, atau belum fleksibel gitu loh menghadapi situasi kamu saat ini gitu loh ya, masih kayak bingung gitu ya, karena di sini dengan adanya Wheel of Fortune ini juga tentang pelajaran ya yang harus kamu pelajari gitu. Dan Knight of Pentacles nih, kamu yakin di sini tentang sesuatu yang kamu pikirin. Contoh misalkan, oke, ketika aku menemukan seseorang yang benar-benar tulus sama aku, cinta sama aku akan ya setia, kayak memberikan komitmen, kayak nggak main-main gitu loh. Tapi kamu ragu apakah kamu akan menemukannya enggak atau enggak, kayak gitu loh. Seperti itu. Ya, karena ini dengan adanya true love, berkaitan dengan true love, berkaitan dengan jodoh di sini juga. Wheel of Fortune ini berkaitan dengan jodoh ya, destiny ya, atau takdir gitu. Ada religious factor di sini. Ya, hubungan kamu dengan seseorang ini benar-benar kayak bikin kamu tuh harus banyak belajar tentang kesadaran di sini gitu loh, kayak spiritualnya kamu itu kayak harus ditingkatkan kayak gitu loh. Ada pelajaran spiritual di situ gitu loh. Ya. Seperti itu. Tapi di sini satu hal yang kamu tuh kayak yakin banget gitu loh. Kalau misalkan jodoh kamu pasti akan menemukannya di sini di waktu yang tepat. Kamu tuh kayak percaya takdir gitu loh istilahnya. Oke, kalau memang jodohku pasti dia akan kembali. Kalaupun nggak, jodohku nggak kembali gitu. Kemudian juga kalaupun nggak mengharapkan yang sama gitu ya, kalau nggak dalam pikiran seperti itu, kamu juga kayak berpikir, oke, yang jodohku pasti suatu saat akan dipertemukan dengan aku gitu. Walaupun di sini kadang kamu yakin dengan itu, tapi ada di sini yang kayaknya masih roller coaster ya, seperti yang bilang tadi. Walaupun kamu punya pikiran seperti itu, keyakinan seperti itu, tapi kadang-kadang kamu juga kayaknya nggak tahu ya, situasi kamu kayak juga masih kayak, kalau yakin sih ada keyakinan gitu, tapi mungkin keyakinan kamu tuh belum sepenuhnya gitu ya. Karena di sini Page of Swords-nya kamu tuh kayak masih ragu gitu loh. Ya, masih ragu gitu loh. Ya, apakah benar nanti kalau misalkan nggak ada gimana, kayak gitu loh ya. Seperti itu. Dan di sini ada true love. True love ini seperti yang bilang tadi, karena proses kamu ini aku lihat agak berat ya, kamu yang dalam situasi seperti ini. Tapi ini adalah jalan untuk menemukan jodoh kamu, memang jodoh kamu ya, yang cinta sejati kamu di sini, dan juga soulmate-nya kamu gitu. Ya, jadi kamu itu kayak orang yang dipertemukan dengan orang yang salah dulu, agar kamu itu belajar dari situ dan menjadi versi terbaik kamu, menjadi diri kamu yang lebih baik gitu ya. Menaikkan level kesadaran kamu juga di sini. Dan setelah itu kamu akan dipertemukan orang yang tepat gitu loh. Jadi dipertemukan orang yang salah dulu, kemudian baru dipertemukan orang yang tepat buat kamu. Gitu, karena di sini ada soulmate dan true love gitu. Oke. Namun aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang, mungkin saat ini kamu lagi ngalamin fase divine timing ya, yang dimana kamu sudah bertemu sebenarnya dengan jodoh kamu, tapi kayak dipisahkan gitu loh. Ya, makanya ada beberapa yang kayaknya kamu tuh nggak bisa melupakan seseorang ini, walaupun kamu awalnya kamu ngerasa sakit ya, ngerasa benci, ngerasa marah, ngerasa dendam gitu ya, tapi nggak bisa kamu tolak gitu loh, nggak bisa tahu kamu tolak kehadiran seseorang ini gitu, masih ada dalam pikiran kamu, masih ada dalam perasaan kamu gitu ya. Sebenci-bencinya kamu itu cuman di awal gitu, tapi lama kelamaan ternyata kamu belajar untuk true love di sini, unconditionally ya. Jadi kayak love, cinta tanpa syarat gitu. Jadi kamu memberi cinta sama seseorang itu yang sempet kamu ini bener-bener benci banget ya, bahkan walaupun dia
ibaratnya kamu ingin membunuhnya ya, dia mati pun kayak nggak bisa ya membuat diri kamu tuh puas gitu ya, atau buat hati kamu tuh oke gitu istilahnya ya, diibaratkan tuh kayak gitu. Tapi lama kelamaan kamu menyadari sesuatu di sini, kenapa benci kamu itu begitu besar ya, ternyata ada cinta yang begitu besar juga di situ gitu. Makanya kamu juga nggak bisa melupakan seseorang ini, dan akhirnya lama-lama mau nggak mau kamu kayak mengalir gitu ya, walaupun di sini kayak pelan gitu. Karena seperti yang bilang tadi, belajar di sini ada belajar dari yang kamu rasakan atau dari koneksi kamu itu gitu. Coba aku lihat di sini ya, apa pesan dan nasihatnya untuk kamu, untuk kondisi kamu saat ini. Karena aku ngerasa di sini untuk beberapa orang ini memang udah bertemu gitu loh, tapi kamu ini ada pelajaran spiritualnya saat ini, lagi divine timing ya, kayak dipisahkan gitu. Kemudian mungkin kamu koneksinya belum berakhir, nanti akan dipertemukan lagi. Oh, baru aku bilang gitu, ada twin flame di sini ya. Kamu terkoneksi dengan twin flame-nya kamu di sini rupanya ya. Makanya seperti yang gue bilang tadi, semakin besar rasa benci kamu, itu semakin kamu menyadari bahwa cinta kamu semakin besar. Jadi harus dilepaskan kemelekatan sesuatu yang membuat kamu melekat ya. Itu dan ego ya, dengan ego runtuh ataupun lepas di sini. Gitu. Ya, untuk beberapa orang ini memang kamu udah bertemu ya. Dan dia ada twin flame-mu, soulmate-mu di sini. Oke, ini pesan untuk situasi dan kondisi kamu saat ini ya. Ambil yang resonate bentar. Sorry ya, tadi aku minum. Sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk yang pertama di sini, pesan untuk kamu, jangan membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau apa yang menurut kamu harus kamu lakukan, karena hanya dengan jujur pada diri kamu sendiri, kamu dapat jujur kepada orang lain. Oke. Yang kedua di sini ada twin flame, gairahmu menyala ya. Seperti yang bilang tadi juga, untuk beberapa ini mungkin kamu ini dealing dengan twin flame-nya kamu. Tapi kalau kamu belum ya twin flame ya, dan juga jodoh ya, jodoh dengan twin flame gitu ya, mungkin jodoh kamu ini twin flame-nya kamu atau soulmate-nya kamu gitu. Tapi untuk beberapa orang di sini mungkin yang sempat belum ketemu, yang tadi ku bilang itu mungkin sudah ketemu ya, tapi kamu lagi ngalamin divine timing gitu ya. Itu adalah ya mungkin kamu terkoneksi dengan twin flame kamu. Tapi kalau yang kamu yang belum ketemu di sini, aku ngerasa ada yang memang kehadiran dia ya, yang seperti yang bilang tadi, mungkin kamu dipertemukan dengan orang yang salah ya, sebelum kamu dipertemukan dengan orang yang tepatnya. Itu mungkin kamu berhubungan dengan karmiknya kamu ya, yang sangat menguras emosi, menguras energi kamu, bikin kamu benar-benar sakit gitu ya. Dan di sini kamu baru akan dipertemukan dengan yang benar-benar jodoh kamu atau cinta sejati kamu gitu. Oke. Makanya di sini untuk kamu jangan membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah ya, atau apa yang menurut kamu harus kamu lakukan. Kamu harus jujur pada diri sendiri ya, baru kamu akan dapat jujur sama orang lain gitu. Jadi untuk beberapa orang ini memang kamu harus ini menemukan ya, penemuan jati diri gitu ya. Kamu harus jujur pada diri kamu sendiri, masuk ke dalam diri gitu. Oke, kamu memang masih cinta, akui aja gitu. Kamu benci juga ya, akui aja kayak gitu loh. Ya, kamu harus jujur pada diri kamu sendiri. Makanya tadi aku bilang bencinya kamu itu besar, tapi cinta kamu, semakin kamu benci semakin kamu cinta gitu loh. Ya, semakin orang bencinya besar itu cintanya juga semakin besar gitu. Oke. Karena gini, kalau kamu benar-benar real ya membenci seseorang, itu pasti ada beberapa dekade ya, beberapa musim misalkan ya, entah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun gitu ya, itu akan hilang gitu loh.
ya, dan perasaan kamu akan hilang juga gitu loh sama seseorang itu gitu. Itu kalau yang love-nya biasa aja gitu, yang bukan koneksi yang deep. Apalagi di sini ada religious factor ya, ada spiritual connection di sini. Twin flame soulmate, cinta sejati ini bener-bener bukan cinta sembarangan, karena di sini untuk kamu itu belajar mencintai tanpa syarat gitu, mencintai tanpa harus melekat kayak gitu. Oke, dan kemudian ada lagi di sini yang ketiga. Ketika menyangkut masalah hati, tidak ada yang benar atau salah ya. Setiap pilihan yang kamu buat memperluas pemahaman kamu tentang hidup kamu dan cinta ya. Ya, ada pelajaran di sini. Ini kamu sempat menyesal, kenapa harus dipertemukan dengan orang ini, kenapa harus mencintai orang ini, kenapa harus percaya dengan orang ini gitu ya. Kamu kayak ngerasa salah mencintai gitu. Padahal sebenarnya di sini nggak salah ya, nggak salah mencintai seseorang. Hanya saja waktunya nggak tepat untuk kamu bertemu gitu. Oke, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, sampai jumpa.